Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 6. Nah, suatu barang akan mempunyai arti bagi konsumen ketika barang yang dikonsumsi bermanfaat bagi dirinya. Manfaat barang yang dikonsumsi tersebut dapat dinilai dan diukur tingkat kepuasannya. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan mengenai apakah A. teori ordinal, apakah B. teori kardinal, apakah C. teori indiferensi, apakah D. hukum Gaussian pertama, apakah E. hukum Gaussian kedua. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 6 ini adalah yang B. Jadi, ilustrasi di atas merupakan penjelasan dari teori kardinal. Nah, teori kardinal disebut juga pendekatan kepuasan marginal. Teori kardinal menganggap tinggi rendahnya nilai suatu barang, bergantung subjek yang memberikan penilaiannya. Artinya, manfaat dan tingkat kepuasan atas konsumsi suatu barang dan atau jasa dapat diukur dan dinilai dengan angka atau nominal. Ya, mudah bukan dalam menjawab soal nomor 6? Oke, kita berlanjut ke soal nomor 7. Ya. Oke, kita bacakan dulu pertanyaannya. Asumsi perilaku konsumen menurut pendekatan ordinal. Nah, kalau tadi di nomor 6 itu membahas tentang teori kardinal. Nah, di nomor 7 ini kita akan asumsi perilaku menurut pendekatan ordinal, ditunjukkan oleh angka berapa saja. Apakah 1. cepat bosan pada suatu barang, 2. memiliki pola kecenderungan terhadap barang yang dikonsumsi, 3. konsumen memperoleh kepuasan minimum, 4. memiliki sejumlah uang untuk dibelanjakan, ataukah nomor 5. konsumen selalu mencapai kepuasan optimum. Oke, yang termasuk ke dalam asumsi perilaku konsumen dalam pendekatan ordinal adalah benar sekali, yaitu yang nomor 2, ya, nomor 2 memiliki pola kecenderungan terhadap barang yang dikonsumsi. Lalu nomor 4 memiliki sejumlah uang untuk dibelanjakan, ya. Dan terakhir adalah nomor 5, ya. Konsumen selalu mencapai kepuasan yang optimum. Jadi jawaban dari nomor 7 ini adalah yang D, ya. Nah, dalam teori perilaku, ya, perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal mengasumsikan perilaku konsumen sebagai berikut, ya. Misalkan yang pertama, konsumen memiliki pola kecenderungan terhadap barang-barang yang dikonsumsi, misalnya barang X dan barang Y. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk indiferensi map, ya, atau kumpulan dari indiferensi curve, ya. Yang kedua, konsumen memiliki sejumlah uang tertentu untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. Kalau tidak punya uang, ya jangan dipaksakan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah konsumen selalu mencapai kepuasan yang optimum. Ya, kita semua pengen ketika membeli barang itu memiliki barang yang bagus, harganya murah, ya pokoknya yang optimum, gitu ya.
Oke, itulah soal nomor 7. Kita akan beralih ke soal nomor 8. Oke, perhatikan data produksi es krim berikut. Ya, kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, ini berupa soal hitungan kebetulan. Nah, berdasarkan data tersebut, besar permintaan total saat jumlah produksi unit 15 unit. Ya, adalah, nah yang ditanyakan adalah saat jumlah produksi ya ketika 15 unit. Oke. Apakah yang A ya Rp7.500? Apakah yang B Rp14.000? Apakah C Rp21.000? Apakah yang D Rp27.000? Ataukah yang E Rp32.000? Oke. Kita lihat ke soalnya. Nah, yang ditanyakan adalah ketika produksinya 15 unit, mohon maaf, dan harganya 14.000. Maka bagaimana Pak cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini ya. Nah, kita identifikasi dulu apa yang kita ketahui. Nah, dari tabel yang ada di gambar soal nomor 8 itu kita ketahui untuk harga atau P adalah 1.400 ya, dan Q itu kuantitas ya adalah 15 unit. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal TR sama dengan P kali Q ya. Tadi P-nya adalah 1.400 dan Q-nya adalah 15. Maka TR-nya ya atau total permintaannya adalah 1.400 kali 15, yaitu Rp21.000 ya. Jadi jawabannya adalah total permintaannya sebesar Rp21.000. Nah, Rp21.000 jawabannya adalah yang C ya. Mudah bukan dalam menghitung total permintaan ya dari dalam jumlah produksi 15 unit dari tabel yang ada. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 5Q tambah 200. Berdasarkan fungsi tersebut, besar total penerimaan pada saat Q sama dengan 15 adalah sama seperti soal nomor 8, kita identifikasi dulu mengenai apa yang sudah diketahui. Nah, yang sudah diketahui adalah P-nya adalah min 5Q plus 200, sedangkan Q-nya adalah 15. Jadi, untuk menghitung total penerimaannya mudah sekali. Ya, TR sama dengan P kali Q. Nah, kita tinggal masukkan di P ada unsur Q. Ya. Nah, jadi TR sama dengan P kali Q itu adalah maka min 5Q ya ditambah 200 dikali Q, berarti min 5 dikali 15. Langkah pertama kita selesaikan dulu yang P-nya berapa ya, berarti min 5 kali 15 adalah min 75, maka P-nya adalah min 75 ditambah 200, maka hasilnya 125. Nah, P-nya diketahui 125, maka dikali Q 15. 125 kali 5, maka hasilnya adalah, iya benar sekali, TR-nya total penerimanya adalah 1875. Ya, jadi saat Q sebesar 15 unit, adalah sebesar 1875. Maka jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Diketahui fungsi produksi adalah Q sama dengan 75 plus X ditambah 0,15 X kuadrat. Q adalah output dan X adalah input. Nah, pada tingkat penggunaan input X sebesar 50, besar produksi marginal ya adalah berapa? Nah, di sini produksi marginalnya adalah apakah A 250 unit
Apakah B 450 unit? Apakah C 500 unit? Apakah D 750 unit? Apakah E 1000 unit? Nah, oke, kita ketahui bahwa di atas di soal itu adalah Q sama dengan 75 ditambah X ditambah 0,15 ya, X kuadrat. Nah, X-nya adalah berupa input dan inputnya sudah diketahui sebesar 50 unit. Maka kita tinggal langsung masukkan saja ke dalam fungsi yang sudah diketahui, yaitu Q sama dengan 75 ditambah, berarti ya, X-nya berapa? Ya, benar sekali, 50 ditambah 0,15 dikali X kuadrat, yaitu 50 kuadrat. Maka hasilnya adalah 125 atas penjumlahan 75 ditambah 50 ya, ditambah, nah, hasil daripada 0,1 dikali 50 kuadrat, maka hasilnya 125 ditambah 375 dan hasilnya adalah 500 unit. Ya, jadi jawaban nomor 10 ini adalah yang C ya. Oke, itulah pembahasan soal ya, pembahasan soal uji kompetensi yang pertama mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Kita akan berlanjut di uji kompetensi kedua di kompetensi dasar yang sama di dalam judul yang sama ya. Oke, untuk itu sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.